Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mari ketong arahkan hati ketong buat Tuhan dan ketong beribadah. Dengan mempedomani tata kebaktian minggu kedua, mari kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam tekanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Bapak Ibu jemaat silakan duduk. Umat yang mengikuti jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengikuti keberadaan ya Yesus. Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih yang besar terhadap manusia kami. Ampunilah kami. Kita hidupkan bersama nyanyian Gereja Jemaat nomor 402 pada baitnya yang pertama. Perlukan juru selamat agar jangan tersesat. Jemaat 364 baitnya yang pertama. Berserah kepada Yesus tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasih
Terima kasih untuk pujiannya Tuhan Yesus memberkati Yesus saudara. Firman Tuhan yang akan dibacakan pada minggu ini terambil dalam kitab kudus perjanjian lama yakni Esra pasal 1 ayat pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-11. Persekutuan dengan kegiatan dengan Tuhan Kristus sedang kita membaca firman Tuhan di saat ini. Menurutnya mari kita ada dalam doa pembacaan. Pertama ya Kudus membuka kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman serta melakukan jalan hidup. Amin. Dalam pembacaan ini kita akan baca secara bersama-sama. Dengan judul pembacaan Kores mementingkan orang-orang yang pulang dari dunia yang berkata, pada tahun pertama sama Kores Raja Negeri Persia dengan menggerakkan anak Kores
Raja Persia itu untuk menggerakkan kebenaran dan menciptakan oleh sehingga disiarkan di seluruh kerajaan manusia secara bahagia saudara-saudara yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan dengan kapal dan Indonesia. Kita melakukan haleluya, haleluya, haleluya. Kesempatan pujian diberikan kepada solois Tony Pasensi. Sekarang yang tinggal cuma pasang siwana jujur semua sekarang ini lebih rapi harus menyala menyala di kampung hati lebih arahkan pun cahaya terpandang jauh dari Mayuri dan dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Yang tinggal suara sekarang ini lebih api terus menyala
Kalau semangat begini kan bagus. Ada punya sesuatu yang lebih berbeda. Bapak Ibu, kalau kemarin 6 September masih ada dalam suasana ketong merayakan hari ulang tahun GPM, ya, dan bertopik serta memberikan insting tentang kekuatan gereja kepada keluarga. Sekarang ini kita berpindah kepada suatu hakikat yang membawa kita kepada sebuah pelayanan yang benar-benar utuh, pelayanan yang benar-benar suci, pelayanan yang benar-benar melakukan segala sesuatu yang intens kepada Allah. Tadi Bapak Ibu sebelum kita mau berkhotbah, kita sempat bercakap-cakap dengan Bapak Sekretaris Klasis. Dosa ini Esra ini bicara apa nih, kita bingung lah mau khotbah tentang apa yang jarang-jarang LPJ Gereja Protestan Maluku ini menurunkan terkait dengan Esra. Jarang-jarang Bapak Ibu ya. Dan kita juga jarang-jarang berbeda buka lalu kita baca, mungkin karena kita pada saat ketemu melakukan pelayanan ya tiap minggu pernah Esra tapi terlewatkan dan kita tidak. Gereja bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan tema bulanan mingguan pendataan sumber daya untuk pembangunan pelayanan. Bapak Ibu, pelayanan itu bukan hanya fisiknya. Pelayanan itu bukan hanya dijual dari fisiknya saja, tapi pelayanan itu adalah jiwa-jiwa yang berjalan. Pelayanan itu bukan karena megahnya bangunannya saja, ya, atau megahnya tempat pastoral pendeta ya, rumah pastoral, bukan. Tetapi pelayanan itu adalah orang-orang di dalamnya, orang-orang yang berjalan, orang-orang yang melakukan segala sesuatu terkait dengan perjalanan visi misi pelayanan gereja. Sing gampang, sing mudah. Semua berdasarkan proses yang panjang, berdasarkan proses yang cukup memberikan konsentrasi, cukup memberikan komitmen, cukup berkonsekuensi. Dan hal itu ada pada Kores. Bapak Ibu Saudara, anggaplah Kores menjadi satu objek perketon. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang diutus Tuhan untuk melayani. Dan kadang orang berpikir kita ini golongan Apolos, kita ini Kepas, kita ini Paulus, dan kita tidak memberikan satu pemahaman tentang bagaimana kita. 11 yang beliau katakan di sini adalah pembangunan pelayanan. Jangan takut dan jangan tinggalkan Tuhan, teruslah membangun. Kata membangun ini Bapak Ibu ada dua persepsi di sini. Membangun dalam bentuk fisik dan membangun dalam bentuk jiwa. Membangun dalam bentuk jiwa ini bisa juga dalam membangun dalam bentuk psikologi. Menjadi pertanyaan ketua Bapak Ibu. Membangun dalam bentuk psikologi atau membangun dalam bentuk fisik, mana yang paling gampang dan mana yang paling susah? Mana yang paling mudah? Fisika atau psikologi mental? Karena jiwa pelayanan ini ternyata dia seiring, dia sejalan. Mau itu fisik, mau itu mental, dia sejalan. Karena otak yang baik, dia yang perintah lidah untuk berkata-kata. Tidak mungkin lidah itu perintah otak. Kalau lidah yang perintah otak, maka kita tidak akan bisa melakukan sesuatu. Tetapi kalau otak yang perintah lidah, kita percaya bahwa ada sesuatu yang baik yang akan dilakukan dalam sisi-sisi pembangunan iman. Pembangunan psikologi mental ini Bapak Ibu banyak hal. Dan psikologi mental itu juga yang membuat kita bertumbuh dan berkembang secara iman. Bapak Ibu dan Beta bisa berdiri sampai dengan saat ini, itu adalah pertumbuhan iman, membangun dengan pertumbuhan iman. Dari mulai kita percaya, tidak percaya, sampai kita percaya bahwa memang ada kekuatan iman, bahwa memang ada prinsip psikologi
psikologi mental yang kuat untuk mendapati berbagai macam rintangan, mendapati berbagai macam persoalan. Dan hal itu terjadi bagi kehidupan Bapak Ibu dan kita. Hanya saja di dalam peristiwa ini juga Bapak Ibu, di dalam pembacaan ini juga meminta kita untuk menjadi orang-orang yang melayani, untuk menjadi orang-orang yang taat, untuk menjadi orang-orang yang siap membangun. Dan Bapak Ibu, kita percaya bahwa kata membangun ini adalah suatu sikap yang harus memaksakan otak, pikiran, perasaan untuk terus menyeimbangi seluruh hal. Dan jujur, membangun pelayanan di tengah-tengah jemaat yang hampir kurang lebih 4.068 hari bersama dengan kehidupan jemaat PPM Senggang, tahan uji, tahan mental. Tapi semua hal Bapak Ibu dan Beta tentu sama-sama berproses. Dikatakan jangan takut dan jangan tinggalkan Tuhan, terus membangun. Kita setia melakukan pembangunan itu sampai pada akhirnya. Kita berproses melakukan pembangunan itu tanpa harus memikirkan imbalan. Kita berproses melakukan seluruh perintah pelayanan itu tanpa harus memikirkan nama pujian. Dan karakter mental yang dimintakan ini adalah sesuatu yang berfungsi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan tidak mungkinlah kalau pelayan itu harus berjalan sendiri. Tidak mungkinlah pelayan itu dia harus berjalan sendiri tanpa harus dibantu dan didukung oleh gereja-gereja yang hidup. Kalau dikatakan di dalam kiri jemaat itu, dalam lagunya, aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Lihat di dalamnya, gereja itu adalah orang. Bapak Ibu dan Beta adalah gereja yang berfungsi untuk melakukan seluruh karya penyelamatan Tuhan. Tapi apabila kita tidak memahami betul bagaimana kita bergereja, maka gereja itu akan menjadi gereja yang suram dan pada akhirnya akan mati. Satu rumah apabila ditinggalkan, tidak ada orang yang menempati rumah itu. Rumah itu juga dia akan menjadi suram. Rumah itu tidak akan berjiwa. Rumah itu tidak mempunyai nafas. Rumah itu tidak akan elegan, tidak dipandang elok ketika dilihat. Tetapi ketika rumah itu dijagai, dirawat, dibenahi, diisi, sekalipun dengan hal-hal yang simpel, sekalipun dengan hal-hal yang sederhana, sekalipun dengan hal-hal yang tidak harus membutuhkan begitu banyak materi. Dan pada saat itulah rumah itu hidup. Pembangunan itu hidup. Bapak Pendeta Simon Merinuska bilang akan hidup. Belajar dari Kores, tapi kita mau belajar dari Yesus juga. Bagaimana Yesus melakukan prinsip pelayanan ketika hadir di tengah-tengah dunia, solidaritasnya yang menjadikan kuat dalam visi pelayanan bergereja. Sempandang bulu, sempandang dia ini, dia itu, dia ada atau tidak. Sempandang dia dari golongan Beta, dia dari golongan itu, tidak pandang itu. Tapi pelayanan itu membutuhkan sikap kita untuk tidak memberikan citra kita dinilai oleh orang banyak. Tapi pelayanan itu membuat kita untuk mengerti bahwa susah payah pelayanan itu dilakukan karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Amin ya Bapak Ibu. Untuk pelayanan ini Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik itu jangan pikir di situ. Yang dikatakan untuk Tuhan melayani, jangan cari untung, jangan akhirnya. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang masih dalam suasana hari ulang tahun GPM merujuk kepada pembangunan iman dari keluarga yang adalah basis paling kecil.
Bapak Ibu diperintahkan untuk melakukannya dalam sisi pembangunan iman. Lakukanlah dengan baik. Lakukanlah dengan cermat. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tapi yang tua juga memberkati kita. Amin. Sebagai respon dari pelayanan Bima kita jemput Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dari sepanjang sejarah ini kita mengakui iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman dan sepuluh kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bagi pula antara orang mati, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Vokal group Siben dipersilakan untuk memuliakan Tuhan dengan lagu pujian. Sungguh besar kuasa Allah Sang Raja, bahkan tiada bandingannya. Dengan firman-Nya dunia diciptakan, semua jadilah. Segala suku bangsa sujud menyembah Raja di atas segala raja. Kami pun memuji memuliakannya. Glory, haleluya. Oh tiada Allah yang sepertinya Allah kami, yang ada di tempat maha tinggi. Bernyanyilah bermazmur baginya, bersorakkan puji namanya. Biarlah segala yang bernafas sujud menyembahnya. Bernyanyilah bermazmur baginya, bersorakkan puji namanya. Biarlah segala yang bernafas sujud menyembahnya. Segala suku bangsa sujud menyembah Raja di atas segala raja. Kami pun memuji memuliakannya. Glory, haleluya. Oh tiada Allah yang sepertinya Allah kami, yang ada di tempat maha tinggi. Bernyanyilah bermazmur baginya, bersorakkan puji namanya. Biarlah segala yang bernafas sujud menyembahnya. Bernyanyilah bermazmur baginya,
syukur dan berkatmu yang mengalir tiada. Bagaikan derasnya surga, bangkitkan kiraan hati, kami tak mampu diganti, membalas kasih-Mu, hanyalah ungkapan hati, muliakan kasih-Mu, kasih-Mu bagaikan mentari, kasih-Mu bagai mentari, bersinar masuk di hati. Kau berikan Yesus, kau pujaan hati, lama murah dan baik, pengorbananmu sejati, kemenangan kami aku mau dihadapi. Biarpun kau tiada kurang kasih-Mu, asal meyakinkan janji yang bakal ingkari, bahwa Yesus datang nanti untuk kedua kali. Bagai mentari bersinar masuk di hati, ada kami kau berikan Yesus, kau pujaan hati, murah dan baik, pengorbananmu sejati, kemenangan kami. Biarpun kau dihadapi untuk kedua kali, angkat orang percaya sesuai firman-Mu.
gedung kediamannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan pelantikan jabatan Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau yang baru yang akan dipandu oleh fungsi disilakan. Acara serah terima dan pelantikan jabatan Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, acara serah terima dan pelantikan jabatan Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau Minggu 8 September 2024 dimulai. Pembacaan surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM dan pembacaan berita acara serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau oleh Sekretaris Klasis GPM Arwi Tengah. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI, Majelis Pekerja Harian Sinode, keputusan nomor 242/4/PA tentang mutasi sebagai pemutusan pemberitaan Injil pelayan organik GPM. Dalam tuntunan Allah Bapa, Putra Kristus dan Roh Kudus, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku menimbang a. bahwa pekerjaan pemberitaan Injil membutuhkan adanya karakter pelayan organik yang memiliki kapasitas keteladanan sebagai hamba, imam, nabi, gembala, dan pengajar, agar mampu menuntun jemaat yang dilayani bagi pertobatan dan pembaharuan hidup sesuai dengan amanat pemberitaan Injil Gereja Protestan Maluku. B. Bahwa dalam rangka pembinaan pembangunan dan pertumbuhan jemaat-jemaat di Gereja Protestan Maluku serta demi peningkatan kualitas pelayan organik dan penyegarannya, dipandang perlu dilakukan pemindahan tugas sebagai bentuk pemutusan pemberitaan Injil bagi pelayan organik tertentu. C. Bahwa untuk masuk itu pelayan organik yang namanya sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini sudah waktunya untuk diutus ke tempat tugas yang baru dan penetapannya perlu diatur dengan surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode GPM atas segala pengabdiannya selama ini. Kedua, atas dasar keputusan ini, saudara dialihkan dari jabatan lama ke jabatan yang baru seperti tercantum dalam kolom 5 dan kolom 6 lampiran keputusan ini. Namanya SNI AL Garing J MSI, tempat yang lahir, Lata, Pulau Ambon, 17 November 1983. Pangkat golongan gaji penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan lama. Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau Klasis Aru Tengah, jabatan baru. Pendeta Jemaat GPM Robo Klasis Pulau Aru. Ini Elvine Haltere SSI Teo, tempat tanggal lahir Oirata Timur, Pulau Pisar, 15 Oktober 1985. Pangkat golongan ruang gaji penata muda tingkat 1 golongan 3B. Jabatan yang lama Ketua Majelis Jemaat GPM Toba Selvara Klasis Aru Tengah. Jabatan yang baru Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau Klasis Aru Tengah. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Ketua Pendeta IT Mas Betela SMSI, Sekretaris Umum Pendeta SI Sampulete MSI. Jabatan Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau sekaligus pelepasan jabatannya selaku anggota MPK Aru Tengah. Gereja Protestan Maluku Klasis Aru Tengah. Naskah pelepasan jabatan Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau sekaligus pelepasan jabatannya selaku anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Aru Tengah periode 2020-2025. Sesuai dengan surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku
nomor 242 garing angka 4 garing PH tentang mutasi sebagai pengutusan pemberitaan Injil Pelayan Organik GPM, maka pada hari ini Minggu tanggal 8 September tahun 2024, selaku Majelis Pekerja Klasis GPM Aru Tengah, saya melepaskan jabatan Saudara Pendeta Nyonya Ceni Ayal Yakob MSI sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Selilau sekaligus anggota Majelis Pekerja Klasis GPM Aru Tengah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Camkanlah firman Tuhan ini dalam mengemban tugas saudara. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Karena itu, saudaraku, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pelantikan Ketua Majelis Jemaat GPM Selilau. Gereja Protestan Maluku Klasis Aru Tengah, naskah pelantikan jabatan Ketua Majelis Jemaat GPM Selilau sesuai surat keputusan Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku nomor 311 garing angkarung pertama garing PA. Maka pada hari ini Minggu tanggal 8 September 2024, selaku Majelis Pekerja Klasis GPM Aru Tengah, saya melantik Saudara Pendeta Nyonya Neni Haltere SSI Teo sebagai Ketua Majelis Jemaat GPM Selilau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Camkanlah firman Tuhan berikut ini dalam mengemban tugas saudara. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Tugas yang akan saudara emban tidak ringan. Karena itu mintalah selalu Roh Kudus dari Allah, agar Ia membimbing saudara melakukan yang baik dan bukan yang jahat. Tuhan bersabda, Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Kedua saudara berdiri berjalan. Arahkanlah hati dan hidup saudara Pendeta Nyonya Ceni Ayal Yakob yang telah mengabdi di wilayah Klasis GPM Aru Tengah di Jemaat Selilau kurang lebih hampir 11 tahun. Buah dari pelayanan yang dilakukan sudah berbuah manis sekali.
Dan karena itu kita memohon pemberkatan Tuhan atas buah dari pelayanan itu kepada Ibu Pendeta, kepada Bapak Alam, dan juga kepada anak-anak dan seluruh keluarga, kepada Ketua Majelis Jemaat GPM Serilau yang baru, Ibu Neni Haltere bersama suami dan anak-anak, arahkanlah hidup dan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan yang diutus melayani di jemaat ini. Arahkanlah hidup saudara-saudara kepada Tuhan yang mengutusmu, baik di Serilau maupun Ibu Niayal yang ditugaskan ke Jemaat GPM Dobo sebagai pendeta jemaat. Terimalah pemberkatan dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada Ketua Majelis Jemaat Serilau yang baru, Pendeta Nyonya M. Haltere SIPL. Selaku hamba Yesus Kristus yang diutus di Jemaat GPM Serilau, menyerahkan seluruh tanggung jawab pelayanan menanam dan menyiram, serta menyerahkan seluruh harta milik gereja Protestan Maluku yang bergerak, yakni domba-domba kepunyaan Tuhan di jemaat ini 135 kakak dengan kurang lebih 596 jiwa, dan seluruh harta milik gereja yang tak bergerak untuk dikelola memperluas pelayanan Tuhan di Jemaat GPM Serilau. Segala sesuatu yang baik biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah dan Allah Roh Kudus. Sebagai hamba-Nya dengan sepenuh hati saya menerima
tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya di hari ini untuk segala harta milik gereja, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, di jemaat GPM Senilau saat ini untuk dilayani pemulih dengan tetap meminta pertolongan dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan tuntunan